Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar di Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada mereka, yang dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut harusnya mereka Bani Israel ini kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka, yang seharusnya dengan nikmat-nikmat tersebut mereka ingat nikmat itu dan mereka kembali kepada Rabbul Alamin, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu pada ayat yang selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Maka berimanlah kalian kepada yang telah aku turunkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini musaddiqan lima ma'akum, yang mana Al-Quranul Karim ini dia membenarkan apa yang ada pada kalian, membenarkan kitab yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada kalian dahulu, yaitu kitab Taurat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel ini untuk beriman. Ya, berimanlah kalian kepada Rabb kalian Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala ini telah menurunkan kepada kalian Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul ini membawakan kepada kalian Al-Quranul Karim, yang di sana terdapat kabar gembira bagi kalian dan ancaman. Kabar gembira yaitu berupa surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ancaman berupa neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, baik itu Injil, Taurat. Ini semuanya dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim ini memurnikan kembali kitab-kitab mereka tersebut, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan dari apa-apa yang telah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka, yang telah diubah oleh sebagian di antara mereka. Mereka ubah ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dibenarkan oleh Al-Quranul Karim, disampaikan sebenarnya seperti ini isinya, setelah mereka ubah-ubah ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wala takunu awwala kafirin bih,
Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya, yang pertama-tama ingkar kepada Al-Quran tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafir kepada ayat-ayat Allah tersebut, padahal kalian memiliki ilmu tentangnya, kalian mengetahui kebenarannya, kalian mengetahui tentang adanya nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dahulu kalian telah menanti-nanti kehadiran nabi tersebut. Kalian mengetahui kebenarannya, bahkan kalian mengetahui tentang nabi tersebut lebih dari kalian mengetahui anak-anak kalian sendiri. Mereka, orang-orang Yahudi ini, mengetahui tentang nabi terakhir, tentang kitab suci yang akan dibawanya, tentang Al-Quranul Karim. Mereka mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tertulis dalam kitab-kitab mereka. Mereka memiliki keilmuan yang mana keilmuan ini tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama-tama kafir, pertama-tama ingkar kepada apa yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan tersebut, padahal kalian memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, menjual ayat-ayatku, kata Allah tabaraka wa ta'ala, thamanan qalila, dengan harga yang murah sekali. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertakwa. Pada ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan agar kalian tidak mengganti keimanan tersebut dengan kekufuran, tidak menjual ayat Allah tabaraka wa ta'ala hanya untuk mendapatkan sedikit dari pembendaharaan dunia. Padahal dunia ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak pernah dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam satu ayat pun. Tidak pula pernah dipuji oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dunia ini adalah sesuatu yang fana, yang sangat dihinakan. Bahkan dikatakan dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang terdapat dalamnya. Ini subhanallah, kecuali zikrullah. Lalu bagaimana bisa ceritanya seseorang menjual ayat Allah tabaraka wa ta'ala hanya ingin mendapatkan sedikit dari dunia tersebut? As-Suddi mengatakan bahwasanya hendaklah kalian tidak mengambil harga yang murah, yaitu dunia ini, dengan menjual ayat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dengan kalian mengharap ganjaran dunia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat murah sekali, menjual ayat Allah tabaraka wa ta'ala dengan harga yang murah. Ya, kalian juga menukar ilmu yang bermanfaat, kalian mengabaikan dari menyebarkan ilmu yang manfaat kepada manusia. Kalian tukar apa yang mulia tersebut dengan menyembunyikan ilmu. Yang ilmu itu kalian miliki, harusnya kalian sampaikan kepada manusia. Akan tapi kalian sembunyikan ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kalian. Kenapa? Agar kalian bisa mendapatkan kedudukan, agar kalian bisa mendapatkan pembendaharaan dari dunia, yang dikarenakan apa yang kalian inginkan tersebut, kalian menutupi kebenaran, kalian sembunyikan kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Apa yang terdapat dalam kitab Allah, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan, kalian sembunyikan demi untuk mendapatkan sesuatu dari dunia.
Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, bahkan ayat ini pada asalnya adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, dan berlaku pula untuk selain mereka. Ya, untuk kita pada hari ini, manusia kaum muslimin pada hari ini, hendaklah dia tidak menjual ayat Allah tabaraka wa taala dengan harga yang murah, yang dengannya dia halalkan sesuatu yang Allah tabaraka wa taala haramkan misalnya. Dikarenakan ada sebagian dari dai misalnya yang mereka berfatwa, mereka katakan oh ini halal, padahal jelas diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan ijma' para ulama menjelaskan tentang keharamannya. Dia katakan boleh, padahal dilarang dalam syariat Islam. Kenapa? Dikarenakan dunia, dikarenakan fulus, dikarenakan apabila dia mengatakan bahwasanya yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang tauhid adalah benar, yang syirik adalah salah, mereka takut akan ditinggalkan jamaah, mereka takut akan dimusuhi manusia. Dan ini kata para ulama adalah termasuk menjual ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dengan harga yang murah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari sifat yang demikian. Dikarenakan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, syariat Islam ini adalah sesuatu yang mahal sekali, yang dengannya, dengan istiqomah di atasnya, dengan berpegang teguh pada ayat-ayat Allah tabaraka wa taala tersebut, kita dapat masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala dengan segala macam kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala siapkan. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa taala katakan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Maka janganlah kalian menjual ayat-ayatku, kata Allah tabaraka wa taala, dengan harga yang sedikit sekali, dengan dunia yang hina ini. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kepadaku kalian bertakwa, kata Allah tabaraka wa taala. Thalaq bin Habib mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan takwa, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, adalah seseorang beramal dengan mentaati Allah tabaraka wa taala, bi taatillah, dikarenakan mengharapkan rahmat Allah, berdasarkan cahaya minallah yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Yang dimaksud dengan berdasarkan cahaya dari Allah, kata para ulama, adalah berdasarkan ilmu. Ya, dia beramal dasarnya apa? Dalam rangka mentaati Allah tabaraka wa taala. Ini yang dimaksud dengan takwa. Kemudian yang dengannya dia mengharapkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala, dan dia juga beramal berdasarkan ilmu, bukan hanya ya sekedar ikut-ikutan saja, bukan. Dia beramal berdasarkan ilmu yang Allah tabaraka wa taala berikan, bukan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan segala perkara yang baik, yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ini telah diajarkan oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu apapun itu, baik itu perkataan, aqwal, awil af'al, ataupun perbuatan yang dengannya dapat mendatangkan cinta Allah tabaraka wa taala, maka sungguh telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tinggal mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian Thalaq bin Habib tadi mengatakan, dan takwa itu adalah engkau meninggalkan segala macam kemaksiatan dikarenakan takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu berdasarkan ilmu. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala yang dimaksud dengan takwa, yaitu seorang dia beramal
dalam rangka mentaati Allah tabaraka wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala dengan ilmu yang Allah tabaraka wa taala berikan. Begitu juga dia tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala dalam rangka takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dia tidak berani kepada Allah tabaraka wa taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang Allah tabaraka wa taala berikan. Dia telah mempelajari ayat Allah tabaraka wa taala. Dia baca Al-Qur'an dan dia fahami Al-Qur'an tersebut. Karena betapa banyak manusia yang membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka menghafal Al-Qur'an. Tiap hari mereka baca dengan hafalannya, subhanallah. Ini adalah suatu kemuliaan. Akan tapi ternyata mereka tidak memahami apa yang Allah tabaraka wa taala inginkan dalam Al-Qur'an tersebut. Allah perintahkan mereka untuk tidak syirik kepada Allah. Dan Allah katakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sampaikan Allah tidak akan ampunkan dosa kesyirikan ini. Dan Allah akan ampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang dia kehendaki. Dia baca ayat tersebut, dia hafal, akan tapi ternyata kemana-mana masih bawa jimat misalnya. Akan tetapi dia masih sering datang ke dukun. Dia mengetahui firman Allah tabaraka wa taala, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ternyata dia pacaran, berdua-duaan dengan wanita yang tidak dihalalkan baginya, WhatsAppan dengan lawan jenisnya dengan cara yang tentulah dengan cara yang tidak benar, bermesra-mesraan di sana misalnya. Padahal dia baca ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Dia mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan riba. Allah tabaraka wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia baca, bahkan dia hafal ayat tersebut. Kan tapi ternyata masih suka bermuamalah dengan bank konvensional. Minjam di bank konvensional berbunga, dan ini riba jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Padahal dia telah hafal ayat tersebut. Dia tidak takut kepada Allah tabaraka wa taala, maka ini tidaklah disebut dengan takwa. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, adapun yang dimaksud dengan firman Allah tabaraka wa taala wa iyaya fattaqun, yaitu Allah tabaraka wa taala mengancam mereka agar mereka tidak menyembunyikan kebenaran yang Allah tabaraka wa taala berikan tersebut, dan agar mereka tidak menyelisihi Rasul yang Allah tabaraka wa taala utus kepadanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya oleh sebab itu kewajiban bagi setiap muslim adalah untuk menjelaskan kebenaran dan menyampaikan suatu yang haram adalah suatu yang haram, dan tidak diperkenankan bagi mereka untuk menyembunyikan kebenaran tersebut. Keharaman bagi mereka, ketidakbolehan, ada sesuatu yang dilarang untuk menyembunyikan kebenaran. Dan sebagaimana yang kita katakan tadi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya ayat ini Allah tabaraka wa taala turunkan kepada Bani Israel. Allah turunkan kepada Bani Israel. Akan tetapi ini juga berlaku untuk kita semuanya, untuk kita yang hidup pada masa sekarang ini tentunya, dan untuk selanjutnya. Ayat ini terus berlaku. Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Bani Israel sebagai contoh agar kita dapat mengambil pelajaran darinya, sehingga kita mengetahui bahwasanya dalam syariat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala tidak membenarkan, Allah tabaraka wa ta'ala tidak membolehkan seseorang untuk menyembunyikan kebenaran tersebut. Adalah sesuatu yang dilarang untuk menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran. Sampaikanlah kebenaran tersebut, walaupun konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, walaupun konsekuensinya adalah sesuatu yang pahit kita terima. Walaupun dengannya menyampaikan kebenaran tersebut, seorang akan kehilangan hartanya misalnya, kehilangan pendapatannya yang selama ini dia dapat dari hasil mengajarkan sesuatu yang salah
dia telah mengetahui, oh ternyata ini adalah suatu kesalahan, tidak pernah dicontoh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan kepada manusia, akhirnya dia tidak dipakai lagi. Ya, maka sampaikan. Walaupun dengannya dia ditinggal oleh pengikut-pengikutnya, sampaikan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulil haq walau kana murran." Sampaikanlah kebenaran tersebut, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun pahit. Ya, walaupun kebenaran itu rasanya pahit, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, akan tapi sampaikanlah. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Perlu diketahui ya bahwasanya memang pada dasarnya menyampaikan kebenaran ini adalah sesuatu yang sulit sekali. Konsekuensi seseorang apabila dia menyampaikan kebenaran adalah dia akan dimusuhi oleh manusia. Berbeda antara seorang yang baik dengan orang yang menyampaikan kebaikan, itu tidaklah sama. Para ulama mengatakan orang baik ini akan disenangi oleh banyak orang yang suka orang baik. Dia baik hanya untuk dirinya sendiri, akan tapi sewaktu dia menyampaikan kebaikan, dia menyampaikan kebenaran, maka akan banyak orang yang memusuhinya. Kita lihat contoh dari manusia terbaik, Rasul yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi adalah orang yang baik, orang yang amanah, yang diberi gelar Al-Amin. Tidak ada satupun universitas atau satu lembaga pun yang memberikan julukan tersebut, gelar tersebut hingga hari ini kepada siapapun orangnya dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya orang yang mendapatkan gelar Al-Amin tersebut. Orang yang memiliki budi pekerti yang luhur sekali, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah tabaraka wa taala. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang indah. Dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang baik sebagaimana kita katakan tadi. Dan Rasul sangat dicintai oleh kaumnya. Mereka sepakat tentang mulianya akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka titipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sewaktu terjadi konflik di antara mereka, sewaktu terjadi ingin meletakkan Hajarul Aswad, dan ternyata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan menjadi penengah, mereka semuanya sepakat, setuju. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang adil. Mereka cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah orang baik. Namun kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sewaktu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala utus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Berubah, yang awalnya orang yang baik, orang yang benar, berubah menjadi orang yang apa? Menyampaikan kebenaran. Rasul yang mulia SAW diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk apa? Basyiran wa nadhiran, untuk memberikan kabar gembira kepada manusia dan untuk memberikan peringatan. Ini loh, silakan kalian tauhidkan Allah tabaraka wa taala, kalian akan masuk surga Allah tabaraka wa taala. Adapun kalau kalian syirik kepada Allah, kalian sembah patung-patung tersebut, kalian ambil tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, tempat kalian adalah neraka Allah. Kalian akan masuk dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Basyir wa nadhir, targhib wa tarhib. Ya, tarhib wa targhib. Peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Rasul yang mulia SAW sampaikan ancaman bagi mereka, kabar gembira bagi mereka. Maka berubah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Padahal ini orang baik, sepakat. Akan tapi sewaktu menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, maka berubah. Yang awalnya Al-Amin berubah menjadi julukan-julukan yang buruk. Mereka katakan kadzab, pendusta.
Mereka katakan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir, padahal mereka masih menitipkan harta-harta mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lisan mereka mengatakan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta, padahal wakilnya, kenyataannya mereka masih menitipkan harta mereka kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala antara orang baik dan orang yang menyampaikan kebaikan tersebut. Dan ini adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala tidak memerintahkan kita hanya untuk baik kepada diri kita sendiri. Allah tabaraka wa taala perintahkan itu untuk apa? Untuk sampaikan dakwah Islam ini. Walaupun konsekuensinya kalian akan dimusuhi oleh manusia misalnya. Kalian akan dibenci oleh manusia. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan cara yang terbaik yang bisa kalian sampaikan. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah tabaraka wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Allah tabaraka wa taala, ajaklah mereka kepada Allah tabaraka wa taala, ajaklah mereka ke agama Allah tabaraka wa taala agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala bil hikmah, dengan cara yang hikmah kata Allah tabaraka wa taala, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang terbaik yang bisa kalian sampaikan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ya debatlah mereka, jadalah mereka dengan cara yang terbaik, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang kalian mampu. Tapi apa? Dakwah, sampaikan. Ya. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan ayat Allah tabaraka wa taala tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk menyembunyikan ayat Allah tabaraka wa taala. Dan tidak boleh bagi kita untuk menyembunyikan kebenaran. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, apa sih yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini? Para ulama mengatakan menyembunyikan ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mereka yang menyembunyikan ayat Allah tabaraka wa taala demi mencari keuntungan dunia. Maka ini adalah sesuatu yang tercela. Mereka sembunyikan firman Allah tabaraka wa taala. Mereka sembunyikan apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk dunia. Karena kalau mereka sampaikan, udah pengikutnya pergi semuanya. Kalau mereka sampaikan, udah pendapatannya hilang semuanya. Akhirnya mereka sembunyikan. Kenapa? Karena dunia. Maka ini adalah sesuatu yang tercela jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala. Inilah sesuatu yang tercela. Adapun yang kedua, menyembunyikan agar tidak menimbulkan kemudaratan. Dia tidak sampaikan dalil, tidak sampaikan ilmu. Kenapa? Karena apabila ini disampaikan pada saat sekarang ini, maka konsekuensinya akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Maka yang kedua ini tidaklah tercela. Ini boleh, ya tidak tercela kata para ulama. Dengan syarat apa? Kalau dia sampaikan maka akan menjadi mudarat yang lebih besar. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku dahulu pernah dibonceng oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah tabaraka wa taala atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba dari Allah tabaraka wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'adz
bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal ibad. Adapun hak Allah tabaraka wa ta'ala atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala ini diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun juga. Ini hak Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu hak Allah agar tidak disekutukan, agar ditauhidkan, diesakan oleh hamba-hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala, alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a, yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak syirik pada Allah tabaraka wa ta'ala, hak mereka adalah tidak diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Mu'adz pun mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, boleh enggak ini aku sampaikan kepada manusia? Boleh enggak kabar gembira ini, ilmu yang aku dapat dari engkau ini wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepada orang-orang lain, sampaikan kepada manusia. Afala ubasyirun nas? Qal la tubasyirhum fayattakilu. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Jangan sampaikan wahai Mu'adz, jangan sampaikan ini. Kenapa? Fayattakilu. Nanti mereka akan apa? Bersandar dengannya. Nanti manusia tidak mau beramal dikarenakannya. Cukup udah tauhid aja kata mereka. Mereka tidak mau lagi beramal nantinya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mu'adz tidak sampaikan, melainkan nanti setelah di akhir-akhir hayat dari Mu'adz baru disampaikan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau disampaikan ini ada penghalangnya kata para ulama. Kenapa? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam khawatir, ya khawatir kalau disampaikan sekarang, ya dalam keadaan keimanan manusia sahabat masih seperti ini, maka nanti mereka hanya bertawakal saja kepada apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, ini kan mudarat. Makanya pada saat itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Mu'adz untuk apa? Untuk jangan disampaikan terlebih dahulu. Dan ini menyembunyikan ilmu? Tidak menyembunyikan ilmu, menyembunyikan. Tapi apakah ini terlarang? Apakah ini tercela? Jawabannya tidak. Ya, ini bukan tercela. Kenapa? Karena di sana ada mudarat. Di sana ada mudarat yang apabila disampaikan pada waktu itu akan mendatangkan mudarat. Ya, maka ditahan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya laisal aqilu alladhi ya'lamul khaira minas syarra. Ya, bukanlah orang itu dikatakan seorang yang akil, ya orang yang berakal. Ya, yaitu orang yang berakal di sini maksudnya adalah orang yang cerdas gitu. Orang itu tidak dikatakan dia cerdas. Ya. Alladzi ya'lamu, yang dia mengetahui al khaira min syarr, yang dia mengetahui ini baik, ini buruk. Ya, ini bukanlah orang yang cerdas, bukan cuma sekedar mengetahui saja kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu. Wa innamal aqilu, akan tapi orang yang cerdas, alladzi ya'lamul khairal khairain wa syarra syarrain, yaitu orang yang cerdas adalah mereka yang mengetahui yang mana yang terbaik di antara dua kebaikan. Ini ada dua kebaikan. Maka orang yang cerdas ini dia bisa memilih, oh di antara dua kebaikan ini, inilah yang terbaik. Maka itu yang dia pilih. Orang yang cerdas adalah dia dapat memilih di antara kedua keburukan. Ada dua kemudaratan, maka dia dapat memilih yang mana yang lebih mudarat dari
kedua ini, maka dia tinggalkan dengan mengambil kemudaratan yang lebih kecil darinya. Ini adalah orang yang cerdas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu. Ya, makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita katakan tadi tidaklah sama seorang yang dia tidak menyampaikan ilmu dikarenakan cintanya kepada dunia, dikarenakan dunia yang dia inginkan, dikarenakan dunia yang menjadi tujuannya, dengan seseorang yang dia tidak menyampaikan ilmu dikarenakan masih adanya mudarat yang apabila dia sampaikan pada saat itu akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Dan orang Yahudi, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Bani Israil ini, mereka sembunyikan ilmu karena apa? Karena dunia. Oleh sebab itu mereka ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka dihinakan. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan ilmu karena dunia tadi. Dan ini adalah suatu keburukan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Hendaklah kaum muslimin meninggalkan yang demikian itu. Karena ini termasuk ciri-ciri atau karakteristik orang-orang Yahudi. Misal ada seorang yang dia telah belajar, seorang dai misalnya, udah belajar, udah pernah mondok atau bahkan belajar di Timur Tengah, subhanallah, dikaruniakan oleh Allah tabaraka wa taala ilmu. Dia mengetahui, oh ini benar, oh ini salah, oh ini tauhid, oh ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram. Dia mengetahui. Kemudian dia tinggalkan kebenaran. Demi apa? Demi dunia. Dia tinggalkan ilmu yang dia telah dapatkan tersebut demi apa? Demi pengikut, demi mad'unya. Dikarenakan ketakutannya apabila dia sampaikan hal tersebut kepada manusia, maka dia akan kehilangan pengikut. Ya, maka ini tentu tidak benar jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, seorang alim, seorang ulama, seorang dai ini tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama ini adalah pewaris para nabi, maka tidak bisa ditawar-tawar. Dia harus mengatakan yang hak itu hak. Dia harus mengatakan tauhid, tauhid. Syirik, ini syirik. Sunnah, ini sunnah. Bid'ah, ini bid'ah. Harus dia sampaikan. Terserah nanti antum mau pilih atau enggak, terserah antum. Terserah kalian mau milih. Masing-masing nanti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masing-masing ada perhitungannya. Tugas seorang da'i adalah untuk menyampaikan kepada manusia, oh ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah. Jangan dikarenakan dunia seorang mengubah hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini adalah suatu kehinaan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ubah hukum Allah. Dia katakan, ya ini suatu kesyirikan adalah suatu yang tidak masalah. Kenapa? Oh, karena banyak pengikutnya, nanti tidak laku lagi. Dia katakan bahwasanya dia tahu ini bid'ah. Kemudian dia katakan apa? Oh ini budaya. Padahal dia mengetahui ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui, oh ini riba nih di sana. Ada ribanya, ada pertambahan dalam pinjaman. Dia mengetahui, akan tapi dia katakan, oh tidak apa-apa, halal. Kenapa? Ya, udah disempal mulutnya dengan apa? Dengan uang, dengan fulus. Ya, dia ubah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Zina, dia telah mengetahui dengan jelas sekali, ijma' para ulama jelas sekali mengatakan bahwasanya zina itu haram hukumnya. Dia katakan, oh tidak apa-apa, boleh. Subhanallah. Ya. Kemudian LGBT misalnya, dia mengetahui ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia katakan, oh tidak masalah kalau suka sama suka. Subhanallah, bagaimana ceritanya? Padahal dalilnya telah jelas jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia mengetahui
dia telah diberikan oleh Allah Taala ilmu, namun dia sembunyikan. Dikarenakan apa? Karena dunia. Inilah ya mereka yang menjual ayat-ayat Allah Taala dengan harga yang murah tadi. Mereka yang menjual al-haq dengan batil, dengan sesuatu yang sangat murah sekali. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, kata Allah Taala. Janganlah engkau jual kebenaran itu dengan kebatilan dan engkau tutupi kebenaran itu sedangkan engkau mengetahuinya. Ya, janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan, tidak boleh dalam agama Islam mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui, kata Allah Taala, la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Allah Taala melarang bagi kaum muslimin semuanya untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Taala melarang mencampur adukan tauhid dengan syirik. Allah Taala melarang mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah. Allah melarang mencampur adukan taat dengan maksiat. Tak boleh, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dakwah dengan musik boleh enggak? Lah, enggak boleh. Dakwah hak, benar, perintah Allah Taala untuk dakwah. Musik batil, suatu yang dilarang dalam syariat Islam. Lalu bagaimana bisa Anda mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Bukankah Allah Taala telah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu sedang kalian mengetahui. Bagaimana bisa kalian campur dakwah dengan musik? Padahal imam mazhab semuanya sepakat tentang kebatilan musik ini. Ya. Dan agama Islam, agama yang mulia. Agama Islam datang untuk memecah antara yang hak dan yang batil, untuk memisahkan yang benar dengan yang salah. Oleh sebab itu kita dapati nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Pembeda apa nih? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Membedakan, memisahkan yang benar dengan yang salah, sehingga orang menjadi jelas, silakan, atau mau ngambil yang benar silakan, ini yang benar, jalan yang benar silakan. Surga Allah Taala menanti. Kalau kalian tidak mau, silakan kerjakan yang batil. Namun ingat, azab Allah Taala teramat keras. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Ya. Jelas kita sangat menginginkan agar kaum muslimin bersatu. Namun persatuan yang kita inginkan adalah persatuan di atas al-haq, persatuan di atas kebenaran, bukan persatuan yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kenapa kita tidak ingin seperti itu? Karena Allah Taala yang melarangnya. Wala talbisul haqqo bil batil, kata Allah Taala, jangan kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh sebab itu, sewaktu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam, membawa agama Allah Taala, apa kata mereka? Orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memecah belah, sehingga bapak dengan anaknya jadi bermusuhan, suami istri jadi pisah. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk memecah belah ini. Datang bawa agama Islam. Sewaktu sunnah datang, mereka katakan dakwah sunnah ini datang, mereka katakan ini dakwah sunnah mecah belah. Ya. Bahkan sering sekali kita dengar ungkapan-ungkapan yang mengatakan, ya udah, sudahlah,
Ya. Kaum muslimin kok suka banget untuk berpecah belah. Kenapa kok suka sekali berpecah belah? Bersatulah, ya. Bersatulah kaum muslimin ini. Maka kita tanyakan kepada mereka, akhi, apa yang kalian maksud dengan persatuan di sini? Persatuan apa sih yang diinginkan? Maksud persatuan di sini apa? Lalu mereka katakan apa? Ya bersatu. Ya bersatu. Biarkan orang-orang syirik itu dengan kesyirikannya. Biarkan orang-orang yang nyembah kuburan itu, biarkan aja mereka nyembah kuburan. Biarkan saja orang-orang yang melakukan kebid'ahan, yang menyisih sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu, biarkan saja mereka, jangan diganggu. Tidak usah kalian bahas tentang masalah tauhid, tidak usah. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang mengerjakan syirik tersinggung, tidak bisa bersatu dong. Jangan kalian ngomong-ngomong masalah sunnah. Kenapa? Nanti orang-orang yang mengerjakan kebid'ahan tidak terima dong. Jangan kalian bahas tentang riba. Kenapa? Nanti orang-orang yang suka makan riba tidak terima. Jangan kalian bahas tentang haramnya zina. Nanti para pezina, orang-orang yang suka zina, tidak terima. Bagaimana bisa bersatu? Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala adalah tablis iblis. Ini tipu daya dari iblis laknatullah alaih. Ya kalau seperti itu, persatuan seperti itu yang mereka inginkan, maka wallahi, ya demi Allah kita tidak akan setuju dengan yang demikian. Bagaimana bisa ceritanya bersatu antara al-haq dan yang batil? Dikarenakan jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa ta'ala, apabila seperti itu seorang dilarang untuk mendakwahkan tauhid, maka jelas kesyirikan akan tumbuh, ya, pesat. Dan ini tentu kita tidak inginkan. Demi Allah kita tidak ingin Allah tabaraka wa ta'ala disekutukan. Dan kita menyampaikan kepada saudara kita kaum muslimin untuk meninggalkan kebid'ahan, untuk kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah karena cinta kita kepada mereka. Mereka saudara kita. Muslim adalah saudara dari muslim yang lainnya. Kita melihat saudara kita salah, kita telah belajar, kita mengetahui, oh ini salah yang mereka kerjakan, maka kita sampaikan bil hikmah, tentunya dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang terbaik yang bisa, dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan basirah, dengan dalil, disampaikan dalilnya. Ini loh kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini loh yang disampaikan oleh Nabi, ini loh yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ini loh perkataan Abu Bakar, ini loh perkataan Umar, ini loh yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ini loh hadis dari Abu Hurairah, bagaimana para salafun saleh dahulu mengerjakannya, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, kita sampaikan, ya. Kenapa? Agar kaum muslimin dapat benar dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seperti inilah dakwah, ya, bukan tadi satu di atas, ya, di atas kesalahan, kan, tapi kita ingatkan manusia. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan apa? wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Tidak boleh kita campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan tidak boleh juga bagi kita untuk apa? Untuk menyembunyikan kebenaran padahal kita telah mengetahuinya. Ya, di sini ada dua poin jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala melarang dari dua perkara. Yang pertama adalah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Yang kedua adalah menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Dan ingat, mereka menyembunyikan kebenaran ini karena apa? Karena dunia. Ya, qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun kebenaran itu, ya, menyakitkan kalian. Namun tadi ingat, ya, terus kita ingatkan, dan inilah para nasihat para ulama untuk apa? Untuk senantiasa menjaga adabnya, menjaga akhlak,
dan menyampaikan kebenaran ini butuh ilmu, jamaah yang dengan Allah tabaraka wa taala. Walaupun nanti setelah kita sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan perkataan yang benar-benar lemah lembut, dengan cara yang paling indah, ternyata tetap masih dimusuhi, ya sudah. Dan tidak mungkin semua orang menerima dakwah antum, tidak mungkin, mustahil. Selama ada dua hal. Yang pertama ada apa? Ada iblis dan bala tentaranya, dia tidak akan benar ridho. Yang kedua ada hawa nafsu. Bagaimana ceritanya? Antum seindah apapun dakwah, sebagus apapun akhlak antum, dan menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ini tentara-tentara iblis tidak akan pernah rela. Tentara-tentara iblis dari golongan jin dan manusia tidak akan pernah terima. Ya, pasti ada yang memusuhi, pasti. Orang-orang yang dia menuhankan hawa nafsunya tidak akan terima. Ya, tetap pasti akan ada yang menentang dakwah tersebut. Dan ini sudah sunatullah jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Makanya manusia yang paling mulia akhlaknya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling indah akhlaknya, berdakwah, menyampaikan Islam, tetap dimusuhi. Bahkan dimusuhi oleh paman beliau, ya Abu Lahab, dimusuhi ya oleh orang-orang dekat beliau, oleh suku beliau. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka menyampaikan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran dan mereka belum siap yang menerima kebenaran tersebut. Ya, maka prinsip ini harus kita pegang jamaah yang dimuliakan Allah wa taala. Ya, tidak boleh bagi kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran tersebut padahal kalian telah mengetahuinya. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.